Assalamualaikum Sinta, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Saya ingin membicarakan masalah supervisi akademik untuk pembelajaran di kelas 5 yang akan Ibu laksanakan besok ya. Kemarin sudah saya melihat modul ajarnya, dan saya lihat di modul ajar itu Ibu ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, juga menggunakan PSE ya pada modul ajar tersebut, betul Bu? Ya Pak, saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, budaya positif, dan diferensiasi dalam modul ajar tersebut. Jika boleh tahu, pembelajaran yang akan dilaksanakan, tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan hasil diskusi mengenai rantai makanan. Sepertinya menarik sekali ya materi yang akan dibahas. Kira-kira dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan, metode pembelajaran yang digunakan seperti apa Bu? Saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, gabungan, diskusi, kemudian diskusi kelompok dan inquiry, serta mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, budaya positif. Ya, baik. Jadi Ibu akan menggunakan pembelajaran yang kooperatif, yaitu dengan menggabungkan diskusi kelompok, juga inquiry, serta mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, juga PSE, juga budaya positif. Nah, kira-kira untuk pembelajaran besok, tujuan pengembangan yang ingin dicapainya itu seperti apa Bu? Nah, pengembangan yang ingin saya capai yaitu siswa mampu mengetahui jenis produsen, kemudian konsumen, dan pengurai rantai makanan baik di ekosistem sawah, kebun, hutan, dan juga laut. Ya, memang pada pembelajaran rantai makanan ya, terdapat produsen, kemudian juga konsumen tingkat 1, mungkin konsumen tingkat 2, dan selanjutnya, dan yang terakhir mungkin pengurai. Kira-kira nih dalam pembelajaran tersebut muncul hambatan nggak Bu? Ya, ada Pak, tentunya selalu ada hambatan. Contohnya dalam pembagian kelompok, terkadang anak-anak ingin memilih kelompoknya masing-masing, tidak mau diarahkan. Sedangkan saya ingin mengelompokkan mereka pada kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi sesuai gaya belajar ya Bu ya, mengelompokkannya. Iya. Memang seperti yang dikatakan dalam pembelajaran diferensiasi, bahwa gaya belajar itu ada 3 kalau nggak salah ya, itu seperti auditori, visual, dan kinestetis ya. Dan juga memang terkadang anak-anak memang sulit diarahkan oleh guru untuk membentuk kelompok. Terkadang mereka suka membuat kelompok sesuai keinginan mereka, sesuai hati mereka. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira apa hal yang akan dilakukan oleh Ibu? Nah, saya akan membuat asesmen diagnostik ya Pak ya, menentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka yang mereka senangi, misalnya melalui auditori, visual, dan kinestetik. Ya, tentunya mungkin di awal pembelajaran ya Bu ya. Iya. Baik, dalam pembelajaran tersebut tadi strategi apa yang akan Ibu pakai? Nah, yang pertama saya membentuk murid menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Kemudian setiap kelompok saya akan beri LKPD ya Pak ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah itu saya akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelihatannya strategi yang dilakukan atau yang akan dilakukan sangat baik Bu. Saya rasa udah
strategi yang dilakukan Ibu bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan terrealisasi dengan lancar ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu pembelajaran yang akan dilakukan Ibu nih dengan strategi yang tadi disebutkan, baik itu asesmen diagnostik di awal pembelajaran, membentuk kelompok diskusi, baik itu auditori, visual maupun kinestetik. Ketika pembelajaran itu dilakukan, efektivitasnya jika dikategorikan rentang nilai 1 sampai 10 berada di posisi berapa Bu tingkat keberhasilannya? Sepertinya kalau kegiatannya sesuai ya Pak ya, sesuai dengan rencana yang telah saya buat, pembelajaran tersebut akan efektif, kemungkinan di sekitar 80 sampai 90. 80 sampai 90 ya. Oke, sekarang jika kegiatan pembelajaran tersebut misalnya dalam kegiatan pembelajaran misalnya anak kehilangan fokus Bu nih, mulai nggak kondusif nih di ruangan, kira-kira alternatif apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Nah, untuk mengembalikan fokus mereka, saya akan melakukan ice breaking Pak, salah satunya yaitu menyanyi tentang rantai makanan. Oh iya, bagus Bu. Memang ice breaking merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fokus anak terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, sekarang Bu setelah percakapan observasi ini, sebelum observasi ini, kira-kira hal yang telah didapatkan oleh Ibu apa? Saya akan melakukan pembelajaran tadi dengan metode gabungan ya Pak ya, antara diskusi, inquiry, serta mengintegrasikan diferensiasi dan budaya positif. Oh ya, PSE ya. Nah, dalam kegiatan tersebut, saya membentuk murid menjadi beberapa kelompok tadi sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian memberikan KPD pada masing-masing kelompok. Nah, saya juga akan berbuka untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan presentasi di depan. Bu, mudah-mudahan rencana yang Ibu susun dan sudah dibuat oleh Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu? Iya. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Selamat siang Bu Sinta. Tadi udah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Pembelajaran yang dilaksanakan kalau tidak salah itu tentang rantai makanan ya. Iya Pak. Nah, tentang rantai makanan. Pas pembelajaran ada kendala yang Ya, tadi saya sedang melaksanakan pembelajaran tentang rantai makanan. Nah, ketika pembelajaran, alhamdulillah berjalan berlangsung lancar. Hanya ada beberapa siswa ketika pembelajaran kelompok yang masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing, jadi tidak ikut langsung membuat kelompok seperti itu. memang dalam pembuatan kelompok itu terkadang siswa suka ada yang tidak mau diarahkan oleh gurunya. Ya seperti kemarin kan itu di kelompok itu ada yang kalau lah itu kan ada yang history gitu kan, Ya, dibuat ke dalam 3 kelompok. visual, Visual. ada juga kinestetik. Memang anak-anak kadang-kadang suka susah diarahkan, dan menjadi suatu yang tersendiri. Kira-kira perasaannya Bu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu seperti apa Bu? Alhamdulillah, setelah melaksanakan pembelajaran tadi ya Pak ya, saya jadi mengerti bagaimana memulai pembelajaran, kemudian mengkondisikan anak-anak harus seperti apa, kemudian agar pembelajaran itu menarik ya Pak ya. Kadang anak-anak kan suka bosan, jadi sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tidak memperhatikan. Dengan observasi ini saya jadi bisa mudah-mudahan meningkat lebih baik. Kira-kira nih perasaan Ibu atau kesannya setelah melaksanakan kegiatan observasi ini seperti apa Bu? Kesannya, kesan yang didapat gitu. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran tadi berjalan lancar Pak. Anak-anak juga terlihat antusias sekali mengikuti pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya Bu, memang tadi saya lihat juga anak-anak terlihat sangat antusias sekali ya. Terlebih Ibu tadi juga menggunakan pembelajaran dengan metode diferensiasi juga speaking. Hal tersebut memang super tepat, super bagus. Kemudian nanti Ibu bisa melihat lembar pengamatan dari saya. Di sana ada beberapa hal yang bisa Ibu jadikan sebagai patokan untuk kedepannya supaya bisa lebih baik dan lebih melihat. Terima kasih Pak atas umpan balik yang positif dari Bapak. Saya merasa senang sekali bisa melaksanakan kegiatan supervisi ini dengan baik. Kira-kira hal apa saja sih Pak yang harus saya tingkatkan supaya pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa lebih baik lagi? Yang pertama, pada pembelajaran Ibu bisa memberikan waktu yang lebih banyak kepada murid dalam berdiskusi kelompok. Ya, jadi seluruh itu lebih maksimal dalam kegiatan berdiskusi kelompok. Kemudian juga yang kedua, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Jadi jangan terlalu umum lah kalau umpan balik. Kemudian setelah itu tadi kan menggunakan ice breaking juga ya pas waktu. Iya, ada menyanyi ya kayak di situ tentang rantai makanan. Cuman Ibu bisa memberikan ice breaking itu lebih dari satu kali mungkin. Karena kan ketika anak kehilangan fokus, murid yang fokus itu bisa memberikan kembali tingkat konsentrasi anak. Ya, memang di pembelajaran tadi speaking ini saya hanya menggunakan menyanyi
sedikit ya Pak ya. Nah, harusnya mungkin diulang beberapa kali agar pembelajarannya tidak bosan, anak-anak juga menarik juga gitu Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan dan ditingkatkan. Ibu juga bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan dari hasil pengamatan dan kesehatan itu. Tadi ada 3 ya, bisa dijadikan acuan untuk kedepannya. Kemudian juga untuk rasa percaya diri juga bisa ditingkatkan kedepannya. Mungkin untuk kedepannya saya berharap bahwa suasana pembelajaran kelas atau pembelajarannya lebih efektif. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi meningkatkan pembelajaran yang selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih juga Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari. Dan hanya itu Bu, ada yang disampaikan lagi? Mungkin ada yang bisa didiskusikan lagi, tidak ada? Terima kasih Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.